Semangat pagi, jejak langkah penggerak sang penggerak. Semangat pagi, jejak langkah sang penggerak. Pagi ini akan mengupas bagaimana proses mensortir biji kopi. Ini kita sebut dengan green bean. Rekan sang penggerak, ini adalah green bean. Ada yang tahu ini kopi jenis apa? Ya, ini kopi jenis Arabica yang tumbuh di dataran tinggi Gayo. Ya. Di hadapan kita ini jenis kopi Arabica yang diambil di alam, bukan dipetik di pohon. Mengapa begitu? Mungkin ada yang kenal dengan musang. Mungkin ada yang kenal dengan istilah dengan kopi luwak. Ya, kopi luwak terkenal dengan kopi yang mahal. Tetapi biji yang kita kumpulkan ini tidak sebaik biji kopi yang kita panen dari pohon, dari ceri. Mengapa begitu? Karena biji kopi ini sebagian sudah lapuk. Kita temukan biji-biji kopi ini di antara daun-daun, di dalam lubang-lubang, di balik pohon tumbang, di mana luwak atau musang itu membuang kotorannya di sana. Jadi karena waktu yang lama, maka biji ini pun banyak yang rusak. Biji ceri itu rasanya manis buah. Dominan manis kalau dibandingkan rasa asamnya. Sehingga sangat digemari oleh musang. Nah, ternyata biji yang dimakan oleh luwak itu belum tentu buah yang berkualitas baik. Contohnya ini salah satu contoh bahwa bijinya itu banyak rusak. Pertama, selain diakibatkan oleh waktu yang kita panen, artinya waktu kita hunting biji luwak ini di alam, sehingga banyak buahnya itu yang sudah rusak karena mungkin mikroba atau bakteri atau mikroorganisme yang membuat biji-biji ini menjadi lapuk. Hari ini kita akan melihat yang mana biji yang bagus. Coba kita lihat. Nah, ini adalah contoh biji kopi yang lapuk. Sedangkan yang ini contoh kopi yang baik. Saya coba kumpulkan. Ini contoh-contoh kopi yang baik. Dia warnanya hijau tanpa ada yang busuk dan rusak. Oke, kita lihat ini. Saya akan berusaha mencari jenis kopi tunggal. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini kopi yang ini, jatuh. Dia ini tadinya, nah seperti ini. Dia berdempetan. Sedangkan kopi tunggal atau kopi lanang, dia itu, saya coba carikan. Nah, ini dia bulat. Nah, ini kopi lanang. Kopi ini secara internasional dia kurang laku. Karena kopi yang laku itu yang seperti ini. Kopi lanang ini dia laku di pasar lokal.
Di pasar lokal harganya justru lebih mahal dibandingkan kopi yang ini. Ya, ini kopi lanang atau kopi jantan. Sedangkan kopi ini kopi yang katanya tidak dibuahi, atau kopi ini kopi yang gagal dalam penyerbukan. Nah, ini contoh kopi yang bagus, walaupun ini bukan kopi kelas 1. Baik, kita coba lihat. Nah, ini saya akan cari lagi kopi lanang untuk kita lihat sebagai pembanding. Nah, ini coba perhatikan berbeda. Nah, yang mana kopi yang busuk atau kurang bagus? Kopi yang rusak seperti yang ini sebaiknya disortir, dipisahkan dari kopi yang bagus. Mengapa? Karena pada saat kita nanti akan melakukan roasting atau penggosengan, maka kopi yang rusak ini nanti lebih dulu gosong, sehingga akan merusak cita rasa dari kopi yang bagus. Nah, ini kopi yang rusak. Coba perhatikan, ini kopi yang baik warnanya agak kehijauan, sedang kopi rusak itu warnanya agak buram. Rekan penggerak, dalam dunia perkopian, musuh green bean, ini green bean tadi ya, adalah kutu. Jadi kutu itu dia merusak kualitas kopi sehingga mengurangi bobot dari green bean sendiri. Kutu suka di tempat yang lembab, sehingga kita butuh menjemur. Jadi secara berkala kita harus menjemur green bean stok persediaan kita, sehingga kutu tidak akan hinggap, karena kutu suka pada kondisi green bean yang lembab. Pada saat green bean itu dia kering dengan baik, green bean ini keras sehingga tidak disukai oleh kutu. Serangan kutu akan membuat cita rasa kopi yang dihasilkan dari roasting menjadi kurang nikmat, karena kopi yang sudah diserang oleh kutu ya seperti ini, dia akan berlubang, rusak. Pada saat di roasting dia lebih mudah hangus dibandingkan kopi yang baik. Dalam 2 sampai dengan 3 hari setelah penyerangan, kutu itu akan 2 sampai 3 kali lipat pertumbuhannya. Jadi kita harus sering mengecek green bean kita di dalam karung atau di dalam tempat penyimpanan. Kita lakukan penjemuran dengan menggunakan tampah seperti ini, sebaiknya di tempat yang terhindar dari binatang, terutama anjing. Mengapa? Tentu kita tidak menginginkan kopi ini tersentuh oleh najis, sehingga bagi kita umat muslim tentu ini tidak lagi baik dan halal. Rekan sang penggerak, tahu nggak ya,
Penggerak swadaya masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh itu merupakan bagian dari keluarga besar penggerak swadaya masyarakat yang ada di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Nah, pada kesempatan ini kopi yang sudah saya coba untuk disortir, ya. Ini kopi sortiran yang isinya kopi jelek. Apa saja yang disortir? Mengapa harus disortir? Coba perhatikan. Kopi ini ada yang busuk, ada yang kopong, masih ada kulit arinya, ada yang ukurannya kecil seperti ini. Yang pasti yang masuk dalam kategori kopi reject. Selanjutnya ini kopi lanang. Nanti saya akan jelaskan tentang kopi lanang. Ini saya coba pisahkan karena ukurannya tidak normal. Nah, ini kopi yang normal yang biasa di roasting, dijadikan kopi bubuk. Nah, ini kopi yang belum saya sortir dengan kondisi terjemur di matahari. Rekan sang penggerak, saya mencoba untuk mengupas sedikit tentang kopi lanang. Kopi lanang itu kopi yang tidak sempurna, ukurannya bulat seperti kacang hijau. Ukurannya biasanya lebih kecil daripada kopi yang biasa dijual seperti ini. Anda penggemar kopi, Anda penggemar kopi langka. Di hadapan kita ini kopi luwak. Kopi ini tergolong kopi langka. Dan kopi lanang merupakan kopi pilihan dari kopi yang ada di hadapan kita pada kesempatan ini. Piberi namanya keren. Piberi adalah kopi lanang dengan bahasa dagang internasional. Walaupun kurang mendapat minat, tetapi dia punya nama yang keren. Kopi ini merupakan kopi yang mempunyai kelainan atau disebut dengan anomali. Bentuknya aneh seperti kacang hijau. Apa sebab kelainan yang dimiliki oleh kopi lanang? Menurut Badan Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar atau Balitri Kementerian Pertanian, munculnya kopi lanang adalah dikarenakan tidak normalnya penyerbukan, malnutrisi atau tidak seimbang makanan yang masuk pada buah pada saat pembuahan, umur pohon kopi yang sudah lebih dari 10 tahun, kelainan genetika. Jadi kopi lanang atau piberi bukanlah dari varietas tertentu atau dengan perlakuan tertentu atau perlakuan khusus. Biasanya kopi lanang hanya berkisar 5-10% saja
dalam 1 kilo hanya sekitar 0,5 ons saja. Kopi Lanang di pasaran harganya agak mahal dibandingkan kopi yang di sebelahnya ini. Kopi Lanang ini memiliki aroma dan tekstur yang khusus menurut penggemarnya. Berapa harganya? Sekitar 250.000 per kilo kopi Sangrai. Sedangkan yang di sebelahnya hanya 100.000 per kilo kopi Sangrai. Apakah kopi Lanang yang juga kopi luwak ini rasanya akan lebih istimewa? Mari kita roasting, mari kita sangrai dulu, kemudian kita cicipi. Kita lanjutkan nanti bagaimana rasanya setelah kita sangrai.